Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Igede Adiduta Saputra Pande dengan NIM 200512140448 dari program studi S1 Sistem Informasi kelas 2020B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai subnetting. Baiklah, pertama-tama di sini saya menjelaskan mengenai pengertian subnetting. Nah, subnetting sendiri adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan juga kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, akan tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam setiap network tersebut. Kemudian untuk prinsip dari subnetting sendiri, prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Sebelum adanya subnetting, maka akan ada yang namanya net ID lama dan juga ada yang namanya host ID lama. Nah, akhirnya setelah subnetting, host ID ini akan dibagi menjadi dua, sehingga akan tercipta sebuah net ID baru yang ukurannya lebih besar, kemudian juga ada host ID baru yang ukurannya lebih kecil. Kita akan lanjut menuju ke subnetting kelas C. Nah, subnetting sangat penting untuk memanajemen jaringan karena dapat memecah blok IP ke dalam network yang lebih kecil, sehingga dapat mengefisiensi IP dalam jaringan. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai subnetting kelas C, bisa kita lihat pada tabel berikut. Selanjutnya akan kita lanjutkan langsung ke bagian simulasi. Nah, simulasi pada kesempatan kali ini akan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, kita lihat dulu skenario-nya. Di sini kita bisa lihat ada /26 seperti ini. Ini artinya tipe subnetting yang /26. Dengan demikian maka net mask-nya nanti akan berakhiran dengan 192. Oke, kita lihat di sini. Di sini juga ada tulisan angka 62 yang artinya nanti di bagian kiri ini gateway-nya itu 62. Di sini PC1 dan PC2 itu punya gateway dan PC3 tidak punya gateway. Jadi nanti di PC1 maupun PC2 menggunakan gateway dengan akhiran 62. Nah, di sini untuk bagian kanan ini ada angka 126. Nah, ini artinya gateway di bagian kanan itu nanti akan di setel 126 bagian akhirnya. Jadi di sini PC4 punya gateway dan PC5 dan 6 itu tidak punya gateway. Nah, selain itu kita bisa lihat juga di sini ada angka 192, 168, 10. Ini namanya IP network. Dengan demikian nanti hostnya bisa kita mulai dengan IP-nya berakhiran dengan 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan di bagian kanan di sini ada angka 192, 168, 164. Ini IP network dari yang bagian kanan. Jadi nanti host yang ada di bagian kanan bisa kita mulai dengan angka 65, 66, dan 67. Oke, langsung saja kita mulai simulasinya. Di sini kita masukkan dulu router. Kemudian di sini saya juga cantumkan switch sebanyak 2 buah. Kemudian juga dicantumkan mengenai PC masing-masing switch. Saya cantumkan masing-masing 3 PC. Kemudian di switch selanjutnya juga 3 PC. Oke, sekarang saya ubah dulu ini namanya, ini PC6. Kemudian ini PC5. Ini PC4. Ini PC3. Ini PC2 dan ini PC1. Kemudian untuk switchnya juga saya di sini ubah namanya, ini lab 2. Kemudian yang ini lab 1. Kemudian untuk routernya saya ubah namanya menjadi router 1. Oke, kita akan tambahkan kabel. PC1 hubungkan ke switch atau lab 1, PC2 hubungkan ke lab 1,
dan PC3 dihubungkan ke lab 1. Untuk PC4 dihubungkan ke lab 2, PC5 dihubungkan ke lab 2, dan PC6 juga dihubungkan ke lab 2. Oke, selanjutnya kita hubungkan switchnya ke router. Lab 1 dihubungkan ke router 1 dan lab 2 juga dihubungkan ke router 1. Oke, di sini kita setel IP-nya dulu di PC1. Ini IP address-nya 192.168.1.1. Kemudian subnet mask-nya kita tambahkan seperti ini. Kemudian untuk default gateway-nya kita tambahkan 192.168.1.62. Oke, sekarang kita setel yang IP PC2. Di sini kita masuk ke IP address-nya 192.168.1.2. Subnet mask-nya kita cantumkan seperti ini, kita cantumkan 192. Nah, ini untuk gateway-nya kita cantumkan 192.168.1.62. Oke, kita lanjut menyetel ke PC3. Di sini desktopnya atau IP address-nya saya masukkan 192.168.1.3. Kemudian untuk subnet mask-nya seperti tadi, di sini saya ubah 192. Kemudian di sini tidak perlu gateway ya, jadi tidak dicantumkan. Kita masuk ke PC4. Di sini IP address-nya 192.168.1.65. Untuk subnet mask-nya kita ubah di sini 192. Kemudian untuk gateway-nya di sini kita cantumkan 192.168.1.126. Oke, kita akan lanjut ke PC5. Kita setel IP-nya di PC5. Ini 192.168.1.66. Oke, untuk subnet mask-nya kita setel juga. Di sini saya ubah 192. Di sini tidak perlu gateway ya, jadi tidak saya cantumkan gateway untuk PC5. Oke, kita lanjut ke PC6. Di sini kita setel dulu IP-nya 192.168.1.67. Nah, untuk subnet mask-nya di sini saya ubah 192. Di sini juga tidak saya cantumkan gateway ya, karena ini di sini perintahnya tidak ada gateway. Kita lanjut ke menyetel router. Nah, di sini ada Ethernet 0 dan Ethernet 1. Nah, Ethernet 0-nya ini untuk lab 1 dan Ethernet 1-nya untuk lab 2. Di sini kita setel dulu Ethernet 0-nya 192.168.1.62. Ini untuk IP address-nya. Dan untuk subnet mask-nya saya tambahkan atau ubah di sini 192. Jangan lupa di sini kita klik tanda on. Oke, untuk Ethernet selanjutnya di sini untuk lab 2 kita setel IP address-nya 192.168.1.126. Oke, untuk subnet mask-nya juga kita ubah di sini. Ini 192, kita klik on. Jangan lupa klik on ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke simulasi. Kita klik simulasi, kemudian edit filter. Nah, di sini kita centang yang ISJMP. Oke, sudah kita centang. Sekarang kita masuk ke simulasi. Coba kita kirim surat dari PC1 ke PC3. Oke, kita klik tombol ini untuk next. Berjalan ke lab 1, kemudian berjalan ke PC3. Nah, di sini PC3 akan melakukan feedback ke PC1. Nah, di sini masih tanda centang karena ini masih dalam satu switch ya. Ini jadi tidak perlu gateway, tapi ini juga masih bisa dilakukan komunikasi. Ini tidak perlu gateway ya. Sekarang kita lanjut dari PC1 ke PC4. Kita lakukan percobaan. Kita klik next yang ini menuju ke lab 1, kemudian karena tidak ada di lab 1 ditemukan, kita lanjut ke router 1. Di sini dilempar ya. Nah, di lab 2 ini akhirnya ditemukan, yaitu ada di PC4. Nah, kemudian PC4 nya ini kemudian melakukan feedback lagi
ke router 1, ke lab 1 dan kembali ke asalnya yaitu ke PC 1. Nah, di sini sudah ada tanda centang, ini tandanya berhasil. Ini berhasil karena di PC 1 maupun PC 4 itu sudah ada gateway. Kemudian kita lanjut untuk simulasi selanjutnya, kita mengirim surat dari PC 2 ke PC 5. Kita klik next-nya ini ke lab 1, kemudian karena nggak ada di lab 1 dilempar ke router, dan dari router ke lab 2 dan ini dilempar ke PC 5. Nah, di sini bisa kita lihat ada tanda silang. Ini terjadi karena di PC 5 itu tidak ada gateway. Dengan demikian, maka PC 5 ini tidak bisa membaca dan tidak bisa melakukan feedback. Oke, kita akan lanjut. Ini kita delete dulu. Kita akan lanjut mengirim surat dari PC 3 ke PC 6. Kita klik next-nya ini, mengirimkan. Nah, ini kan dari awal tidak bisa ya, tidak langsung tanda silang. Ini terjadi karena dari PC 3-nya sendiri itu sudah tidak ada gateway, apalagi di PC 6 itu tidak ada gateway juga. Jadi karena tidak ada gateway, dari awal dia tidak bisa dikirimkan. Oke, kita akan kembali ke real time. Sekarang kita cek tracernya. Kita ketikkan di sini tracer. Kita ketikkan IP-nya yang dituju 192.168.1.3. Ini dari PC 1 yang berkomunikasi dengan PC 3. Nah, ini artinya berhasil ya. Ini berhasil ada komunikasi antara PC 1 dan PC 3. Kita akan lanjut ketik 192.168.1.65. Oh ya, mohon maaf di sini saya lupa mencantumkan tracernya. Kita ulang ya. Kita ketikkan tracer, kita ketikkan IP-nya, ini 192.168.1.65. Nah, ini IP-nya dari PC 4. Nah, ini sudah ada 2 baris, ini karena tadi ada dilempar ke router. Jadinya ini juga sudah berhasil ya, karena dalam keduanya PC 1 maupun PC 4 tadi memiliki gateway, sehingga walaupun dilempar dia masih bisa. Kita akan lanjut juga dicek di command prompt. Di sini kita klik tracernya. Kita lanjut di sini di PC 2 ya. Kita ketikkan tujuannya yaitu 192.168.1.66. Ini ke 66 ini IP-nya dari PC 5. Nah, di sini yang pertama berhasil karena PC 2-nya ada gateway, dan yang baris keduanya ini ada hanya bintang-bintang seperti ini. Ini terjadi karena tadi PC 5-nya itu tidak punya gateway dan tidak bisa melakukan feedback, tidak bisa membaca. Oke, kita akan lanjut mengecek di PC 3. Command prompt. Di sini kita ketikkan tracer. Kita ketikkan IP tujuannya 192.168.1.67. Ini tujuannya ke PC 6 tadi ya. Oke, di sini. Nah, dari awal ini sudah bintang-bintang. Nah, bintang-bintang seperti ini. Ini terjadi karena di PC 3 itu sendiri juga tidak ada gateway. Jadi, dari PC 3 sendiri itu tidak bisa mengirimkan, apalagi di PC 6. Nah, PC 6 di sini juga bintang-bintang seperti ini. Kita bisa lihat di baris 2. Ini terjadi juga karena tidak ada gateway di PC 6. Jadi dengan demikian, keduanya di sini request timeout. Tak bisa mengirimkan maupun menerima. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Di sini dapat kita simpulkan dari simulasinya bahwa gateway ini sangat penting karena digunakan sebagai pembuka jalan ataupun melempar IP yang dicari yang tidak ada dalam satu network. Nah, selain itu perlu kita ketahui juga, komunikasi hanya bisa dikatakan sukses jika komunikasi tersebut sudah terjadi dalam 2 arah. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai subnetting. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.